Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Halo, ini Dona ya? Iya, Bu. Yang kelas 8H itu ya? Nah, iya. Iya, Ibu inget. Karena waktu itu kayaknya Dona deh yang pernah bantuin Ibu ya Iya. pas beres-beres ruangan itu. Nah, iya. Iya, Ibu ingat makasih aja. loh. Iya, makasih ya. Iya, sama. Iya. Gimana Dona kabarnya hari ini? Sebenarnya lagi nggak baik aja sih, Bu. Lagi tidak baik. Iya. Tadi Dona pelajaran apa? Matematika sih, Bu. Matematika? Iya. Oh, matematika. Dona suka pelajaran matematika? Enggak. Enggak. Kurang suka, Bu. Kenapa? Apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau ibu mah dulu suka banget sama pelajaran matematika karena nggak perlu mikir teori, nggak perlu ngafalin teori. Matematika itu, wah seneng deh pokoknya. Oke, Dona tahu nggak kenapa Dona dipanggil untuk ketemu Bu Tias di ruangan ini? Kurang tahu, Bu. Emangnya kenapa? Oke, tapi udah tahu kan ya ruangan BK itu untuk apa? Iya. Iya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siap? Siap. Iya. Mau Bu Tias atau Dona? Ibu aja deh. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya. Tadi Dona gimana kabarnya? Kurang baik, Bu. Kurang baik, ya. Oke. Dona tahu tidak kenapa Dona dipanggil ke ruang BK ini tadi? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu juga ya. Iya. Oke, jadi Bu Tias nih dapat informasi dari beberapa guru bahwa Dona ini dalam 1 minggu terakhir ya akhir-akhir ini sering banyak ketidakhadirannya di kelas gitu. Jadi dalam 1 minggu kan 5 hari. Dona hanya masuk paling maksimal itu 3 hari. 2 harinya kemana nih? Bahkan cuma 2 hari masuk, 3 harinya nggak ada gitu. Terus ada informasi juga dari beberapa teman. Dona kan yang Bu Tias tahu tuh Dona kayaknya anaknya ceria gitu kan. Ceria, aktif, mau membantu siapapun gitu. Dan ternyata akhir-akhir ini kata teman-teman Dona, Dona sering menyendiri di kelas. Komunikasinya juga kurang gitu. Dan yang Bu Tias penasaran nih, Dona itu katanya ikut-ikutan tren. Tren apa sih Dona? Yang namanya menyayat tangan itu loh. Oh iya barcode gitu ya, ngebarcode ya istilahnya sekarang. Iya, itu benar Dona. Iya, Bu. Oh benar. Oh benar. Oke, makanya Bu Tias di sini tuh pengen melakukan konseling individual kepada Dona. Bu Tias pengen tahu kenapa sih Dona berubah gitu. Yang tadinya Dona ceria menjadi pemurung. Kemudian Dona ikut-ikutan tren ngebarcode gitu. Jadi Bu Tias ingin melakukan sesi konseling individual bersama Dona. Gitu. Dona sudah pernah ke ruang BK belum sebelumnya? Belum sih. Belum ya? Berarti baru kali ini? Iya. Oke. Dona sudah tahu juga kalau proses konseling itu apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, iya. Sedikit Bu Tias jelaskan ya. Iya. Jadi, konseling itu adalah suatu layanan untuk membantu peserta didik yang sedang mengalami permasalahan gitu ya, sulit untuk mengambil keputusan supaya nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Gitu. Gimana? Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Oh iya, baik. Ibu jelaskan lagi ya. Jadi di sini Bu Tias nih berperan sebagai konselor. Jadi tugasnya konselor itu melayani layanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan masalah konseli. Konseli ini dalam hal ini peserta didik. Dan dalam kegiatan ini berarti Dona lah yang sebagai konselinya gitu.
untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Dona hadapi, gitu ya. Sedangkan kamu sendiri itu sebagai konseli tadi berperan aktif untuk mengemukakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, gitu ya. Kemudian latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan yang Dona hadapi. Gitu. Baik Bu, aku akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi aku tidak ingin masalah yang diketahui oleh orang lain. Oke, baiklah. Ibu jelaskan juga ya. Jadi dalam proses konseling ini, Dona, ada yang namanya asas. Asas dalam proses konseling ini. Ada 3 yang Bu Tias akan kasih tahu. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Dona di sini tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan segala permasalahan Dona, karena hanya konselorlah dan konseli yang tahu permasalahan yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, ada asas yang namanya asas keterbukaan. Jadi Dona berusaha terbuka dalam mengungkapkan segala permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan, tidak ada yang ditutupi sama sekali. Karena hanya konselor lah dan konseli yang tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu jadi Dona sukarela dalam menceritakan sebagai permasalahannya. Sukarela menceritakan kepada konselor permasalahan yang Dona hadapi ini. Oke ya. Kemudian juga yang penting Dona juga harus tahu bahwa hasil proses konseling ini nantinya konseli lah. Jadi di sini Dona yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi konselor Bu Tias itu di sini hanya membantu menangani masalah yang dihadapi Dona gitu. Oh gitu ya Bu. Iya. Iya. Kemudian Ibu juga terima kasih Dona nih. Dona tadi mau mendengarkan penjelasan Bu Tias gitu kan? Ya. Oke. Berhubung sebentar lagi Bu Tias juga ada jam ngajar nih Dona, kita punya waktu sekitar 20 sampai 20 menit ya, 20 sampai 25 menitan ya untuk proses konseling ini. Gimana? Sepakat? Sepakat Bu. Oke. Kalau sepakat, tadi di awal nih Dona bilang, Bu Tias kan nanya, Dona gimana kabarnya hari ini? Sedang tidak baik Bu. Bisa Dona jelaskan kenapa tidak baik? Jadi ini Bu, akhir-akhir Mm. ini aku sedang kesal dan marah karena orang tuaku tidak memberikan HP Bu. Baiklah, Ibu memahami perasaan Dona. Kenapa Dona sedang tidak baik? Jadi di sini Dona mempunyai masalah dengan orang tua karena tidak dibelikan HP, begitu? Oke, bisa diceritakan lagi Dona? Ya Bu, karena aku tidak dibelikan HP, jadi aku lampiaskan kemarahanku dengan menyakiti diriku sendiri dengan berlebihan panjang. Bisa diteruskan lagi ceritanya? Ya, jadi aku merasa kalau aku menyakiti diriku sendiri, aku jadi tenang. Akan tenang, jadi tenang. Bisa diceritakan lagi kenapa tadi Dona bilang jadi tenang? Iya Bu, aku lebih baik lakukan itu, menyendiri dan tidak mau sekolah. Tapi sebenarnya juga aku takut Bu. Kayaknya Dona punya pemikiran bahwa dengan Dona menyakiti diri, Dona akan tenang. Iya. Baiklah. Lalu apa yang Dona harapkan dari proses konseling ini? Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Apakah pemikiran dan perilaku aku salah Bu? Baiklah. Dona, dalam masalah yang Dona hadapi ini, Ibu akan memberikan yang namanya teknik restrukturisasi kognitif ya. Karena kayaknya nih Dona terlalu mudah untuk berpikir negatif tanpa memikirkan akibatnya. Ya. Dona tahu tidak teknik restrukturisasi kognitif itu apa? Tidak tahu sih Bu. Tidak tahu ya. Baiklah. Ibu akan sedikit juga menjelaskan tentang teknik restrukturisasi kognitif. Jadi, di sini
Dona itu belajar mengubah pikiran negatif Dona menjadi pemikiran yang positif. Ya, jadi mengubah pikiran negatif. Yang tadi kan Dona bilang, eee, bakal tenang Bu, saya kalau menyakiti diri gitu kan. Itu kan pikiran negatif tuh. Diubahlah dengan cara menjadi pikiran yang positif. Nah, gitu. Seperti Dona tadi, bahwa karena orang tua tidak membelikan HP, maka Dona berpikiran lebih baik menyakiti diri agar bisa tenang, gitu kan. Nah, pikiran itu yang harus diubah karena tidak ada yang namanya orang tua yang ingin anaknya menderita, gitu kan. Ya, dalam hal ini mungkin saja nih orang tua Dona, kondisi keuangannya gitu kan, sedang tidak stabil sehingga menunda Dona untuk membelikan handphone baru, begitu. Iya Bu, aku sadar bahwa orang tuaku pasti akan membelikannya, tapi dengan tidak waktu yang sekarang. Oh iya, coba pikirkan Dona ya, kalau Dona terus seperti ini, apakah Dona akan lebih baik? Tidak Bu, aku harus berubah. Iya. Perubahan seperti apa yang Dona inginkan, bisa dijelaskan kepada Bu Tias? Aku harus berubah untuk berpikiran positif dan tidak terburu-buru dalam melampiaskan perasaan aku kepada hal-hal yang negatif. Mhm. Alhamdulillah kalau Dona mau berubah ya, terima kasih. Dan Dona mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak menyesal dengan keputusan Dona ini? Tidak Bu, aku tidak menyesal. Aku harus berubah. Oke, bagus banget nih Dona. Sudah mau menemukan pikiran positifnya. Sekarang coba mulailah untuk meminta maaf kepada orang tua ya. Mau membaur lagi bersama teman-teman di sekolah, kemudian menjadi anak yang ceria lagi. Jangan menyendiri ya Dona, jangan menyendiri dan semangat sekolah. Semangat, semangat, semangat dan kerjakan tugas yang tertinggal ya. Karena banyak banget tugas yang tertinggal nih dari guru-guru pelajaran nih. Dona bisa? Ya, baiklah. Hari ini Dona sudah bisa menyelesaikan masalahnya Dona sendiri, ya kan? Bisa berpikiran positif, terutama kepada orang tua nih yang katanya belum dibelikan HP nih Dona sama orang tua. Kemudian Dona sekarang sudah mau merubah pikiran Dona yang salah menjadi positif gitu. Kemudian sekarang Dona juga punya niat nih untuk kembali membaur dengan teman-teman di sekolah, rajin masuk sekolah dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Iya Bu, makasih. Terus gimana perasaan Dona sekarang? Aku merasa lebih lega dan tenang. Aku tahu apa yang aku harus lakukan. Ya, Seperti Ibu, terima kasih Bu ya. iya. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Bisa kita manfaatkan waktu ini yang tinggal sedikit lagi ya. Iya, Sebelumnya Ibu ingin kamu mengungkapkan pokok pikiran hasil pembicaraan kita. baik Bu. Aku Ya. datang ke ruang BK ini karena ada masalah dengan orang tuaku dan ibu sendiri. Ya. Hal ini yang membuat pikiranku untuk menyendiri di sekolah dan tidak masuk sekolah. Tapi setelah aku mengikuti konseling hari ini menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, ini aku mulai berpikir positif akan segala kondisi dan aku akan membawa dengan teman-teman yang lainnya. Ih, bagus banget Dona. Sepertinya kamu sudah paham ya. Terus bagaimana perasaan kamu sekarang? Sekarang aku benar-benar ceria lagi Bu. Pikiran negatif aku sudah terganti dengan hal yang positif. Bagus. Sekarang Ibu akan meminta kamu untuk meminta maaf kepada orang tua dan berteman lagi dengan teman-teman. Seperti sedia kala. Hilangkan pikiran dan perilaku negatif. Biarkan itu menjadi suatu pembelajaran. Ya Bu, akan aku laksanakan. Terima kasih ya Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini dengan hari dan jam yang sama ya untuk membicarakan pengalaman kamu setelah dilakukan konseling ini. Ya Bu, saya setuju. Oke, sebelumnya Ibu punya lembaran untuk kamu isi. Tadi berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang Dona kemukakan, ya. Jadi di sini Bu Tias punya lembaran.
ada catatan pikiran disfungsional. Identifikasi dulu oleh Dona di situasi pemicunya. Ini pemikiran otomatis yang tiba-tiba tadi kata Dona pengen seperti apa, kemudian perasaan yang Dona rasakan seperti apa. Di sini bisa ketulis, dan di sini juga ada evaluasinya, catatan pikiran dari evaluasinya, bukti yang pro dan bukti yang kontra. Silahkan Dona kerjakan. Dona kerjakan di sini. Nah, di sini silakan tulis bukti yang pro-nya seperti apa, kemudian bukti yang kontranya seperti apa. Setelah dilakukannya tadi proses konseling. Udah? Udah semuanya? Lebih dari berapa? Kamu mengisi berapa? 3. Oke. Kemudian di sini Butius punya lembar kerja peserta didik konseli di sini. Dona silakan isi. Bentar ya. Di sini ada nama, silakan tulis, kemudian kelas, hari, tanggal berapa sekarang. Ada 3 pertanyaan, silakan kalau tidak ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Gimana?
Nah, coba bisa dilihat dulu ya. Oke, bagus. Kemudian ini ada lembar evaluasi. Silakan Dona isi juga. Di sini ada nama, silakan isi nama, kemudian kelas. Kalau yang belum paham, silakan ditanya juga ya. Sudah? Ada lagi nih Dona, masih ada. Ini ada lembar kepuasan konseli. Jadi kepuasan Dona terhadap proses konseling hari ini. Ya, di sini seperti tadi ada nama konseli, kemudian nama konselor, nama Butias ya. Di sini tinggal checklist saja. Tinggal pilih sesuai dengan keterangannya. Di sini juga ditulis. Iya. Enggak, di sini nama konselornya. Butias di sini. Mana yang nggak ngerti mana? Mana coba lihat. Pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui gimana pelayanan yang diberikan tadi bisa kira-kira bisa memecahkan masalah yang tadi Dona hadapi enggak gitu. Apakah kalau misalkan bisa berarti sangat memuaskan, kalau bisa tapi ya bisa saja gitu memuaskan, kalau misalkan kalau menurut Dona belum bisa berarti kurang memuaskan. Oke. Oh, di sini juga ada harus tanda tangan juga nih Dona. Di sini jadi tanda tangan dan nama. Kosong 030. Di sini juga. Ya. Jadi tadi teknik restrukturisasi kognitif itu ya Dona, kita bukan cuma sekedar kita bicarakan, oh ungkapkan nih, pakai teknik restrukturisasi kognitif itu kita bisa ungkapkan perasaan kita, pemikiran kita yang tadinya negatif menjadi pemikiran yang positif gitu kan. Nah, teknik restrukturisasi kognitif juga bukan cuman diungkapkan tapi juga harus ada dituangkan ke dalam tulisan yang namanya jurnal. Tahu jurnal ya?
Jadi kalau bahasa mudahnya mungkin catatan pikiran kita gitu ya, apa yang kita pikirkan, kita ungkapkan, kita tuliskan ke dalam kalau gampangnya jurnal itu seperti diary kali ya, kalau suka bikin diary kan Dona, ya kayak bikin diary terus kemudian ditempel-tempel stiker gitu kan kalau zaman sekarang kan suka kan stiker-stiker kemudian kita hias-hias itu kalau misalkan jurnal yang anak sekarang tuh biasanya kayak gitu gitu kan. Nah, jadi di sini juga tadi yang pertama ada catatan pikiran atau jurnal gitu ya, catatan jurnal tentang pemikiran yang disfungsional tapi diidentifikasi dulu yang awal gitu kan. Nah, kemudian ada juga setelah identifikasi kita tahu nih evaluasinya. Bukti yang pro-nya apa? Tadi bilang Dona kan, saya menyakiti diri karena ingin melampiaskan perasaan saya gitu kan. Menyakiti diri karena ingin meluapkan perasaan, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu kurang baik gitu kan. Kemudian yang kontranya, sebenarnya saya menyakiti dapat membuat orang tua sedih dan di sekolah juga akhirnya mendapat teguran dari guru kan. Gitu. Kemudian juga tadi Dona sudah mengisi ya lembar evaluasi konselingnya. Kemudian ada lembar kepuasan konseling. Terima kasih Dona sudah mau mengisi semuanya dan mengikuti kegiatan bimbingan konseling layanan individual ini dengan baik. Alhamdulillah gitu ya. Dona juga udah berusaha mau mengubah gitu kan pemikiran yang ya tadinya kalau nggak seperti ini kita nggak pernah tahu ya jalan keluarnya tuh kayak gimana sih. Masa Dona mau begini terus sih? Dona masa nggak mau ceria lagi sih gitu kan? Oh, padahal kan yang kita tahu tuh Dona tuh anaknya ceria banget gitu, suka ngebantu, apalagi Bu Tias juga kan pernah dapat bantuan dari Dona, dibantuin sama Dona gitu kan. Oke, kebetulan juga Bu Tias mau ngajar nih. Sekarang pas banget kita sudah habis sekitar 25 menit ya kita tadi kasih konseling ini. Hari ini cukup sampai di sini dulu gitu kan. Sampai ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama. Dona bisa ya. Nanti bisa Dona ceritakan pengalaman seminggu setelah dilakukan proses konseling hari ini. Ya. Ibu ucapkan terima kasih, Dona mau menceritakan semuanya, Dona mau aktif, Dona mau sukarela, ceritain semuanya permasalahannya kepada Bu Tias. Bu Tias senang banget punya peserta didik yang aktif, yang mau terbuka, yang mau jujur gitu. Terima kasih banget ya Dona. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dona pun begitu, terutama buat Dona sih sebenarnya untuk kegiatan hari ini. Semoga Dona menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekolahnya rajin, akhirnya Dona bisa lulus dari sekolah SMP ini dengan nilai yang baik, gitu ya. Membanggakan orang tua, tidak lagi mengecewakan orang tua, gitu ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi, Dona. Iya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dona.